Salam jumpa lagi sahabat kicauania, jumpa di channel Om Santi tentang perawatan anis merah dan penangkaran murai batu. Nah, khusus di murai batu sering saya sampaikan, di sini saya hanya berbagi pengalaman untuk murai batu silangan yang sering dikatakan murai batu seri F untuk bahasa kerennya. Dan ini adalah salah satu hasil silangan saya yang sudah memasuki ke seri F5. Ini adalah contoh dari pastol yang baru berumur 7,5 bulan. Ekornya belum mentok, masih bulah ataupun masih bulat. Menunggu lagi sekitar 1 bulan ataupun 2 bulan untuk ekor yang mentok atau maksimal. Nah, di sini kita bisa lihat dari postur murai batu seri F5 yang kelihatannya masih gembung, karena ada beberapa yang kelihatan gembungnya masih terlalu kental, tetapi ketika sudah disilangkan dengan 4 terah, yang ini adalah salah satu silangan dari Bordanias yang sudah memasuki seri ke F5. Maksudnya silangan yang sudah memasuki ke F5 hasil silangan akhir. Adapun indukan dari trotolan ini adalah F4 betina yang sudah ada darah Bahorok, Borneo, dan Nias. Kemudian untuk jantannya di sini saya menggunakan Bordanias. Sehingga inilah hasil akhir dari silangan F5. Nah, di sini dalam perawatan trotolan yang memasuki umur 2 bulan, untuk perawatan di sini saya memaksimalkan mungkin dengan pemberian asupan beberapa seperti vitamin, minyak ikan, serta meloloh sampai benar-benar burung bisa makan sendiri. Karena dalam meloloh trotolan di sini saya melakukan tanpa memaksa makan kering. Di sini saya memberikan pur basah sampai benar-benar burung bisa makan kering. Nah, adapun yang saya lakukan di sini memanjakan trotolan ataupun lolohan murai batu dengan meloloh sampai umur 1 bulan 3 minggu. Nah, kalau kita memaksa di sini bisa saja umur 1 bulan ataupun 1 bulan 1 minggu kita bisa memaksa dengan pemberian makan kering, tetapi di sini saya tidak melakukan karena yang saya utamakan adalah kualitas burung dan kesehatan. Nah, dalam pemberian pakan di sini di samping saya memberikan pur yang cukup ternama ataupun lumayan harganya, tetap di sini saya menambahkan beberapa vitamin untuk meloloh murai batu yang berumur di bawah 2 bulan dengan memanjakan ataupun meloloh seperti meloloh lovebird. Mungkin ada teman-teman yang kurang setuju dengan cara saya, tetapi inilah yang saya lakukan dengan cara saya tersendiri, sehingga pun mencetak murai batu yang berkualitas, terutama burung di bawah umur 3 bulan. Nah, biasanya di sini saya memanen biji murai batu ketika berumur 7 hari atau paling telat berumur 8 hari, karena umur segitu kita lebih gampang meloloh daripada burung yang sudah telat kita panen sekitar umur 10 ataupun 11 hari. Akan susah kita meloloh karena burung sudah melihat dan tentu
kita butuh ekstra perhatian untuk meloloh yang telat panen. Nah, di umur 13 hari ataupun 15 hari burung sudah mulai nangkring. Di sini saya selalu meloloh murai batu dengan pemberian pur saja pada pagi hari sampai sore hari. Kemudian untuk malam hari sekitar jam 9 malam terakhir di sini saya memberikan jangkrik. Nah, jadi untuk sahabat kicomania yang memiliki lolohan lebih dari 10 ekor dengan menggunakan sistem seperti yang saya pakai, sahabat kicomania bisa lihat di video ini. Begitu mudah kita meloloh murai batu yang berumur 15 hari, dan saya melakukan meloloh piyikan sampai 1,5 bulan, kadang-kadang lebih, tergantung dari kondisi dan burung ketika sudah belajar matuk-matuk pakan. Sebagian besar di sini saya memberikan pakan yaitu pur basah untuk melatih makan sendiri. Nah, itu tujuannya adalah untuk menyehatkan burung, karena dalam merawat murai batu atau merawat lolohan burung apa saja, kalau kita salah meloloh pada waktu umur muda, maka kebanyakan burung akan mengalami sakit, nyilet, bahkan nanti setelah dewasa ataupun lepas trotol akan mengalami ngelowo ataupun sayapnya turun. Kita bisa lihat di sini di video ini umur sekitar 1,5 bulan, tetapi saya tetap melakukan ataupun memanjakan burung dengan meloloh sampai benar-benar burung bisa makan sendiri dan tidak mau diloloh lagi. Nah, itulah yang sering saya lakukan, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk meloloh murai batu. Tips dan caranya sahabat kicomania bisa mengikuti tips saya untuk mencetak murai batu yang sehat dan berkualitas. Di sini saya sarankan untuk teman-teman yang menangkarkan ataupun meloloh murai batu untuk membuat burung tersebut sehat, badan atau bodinya gede-gede, burungnya lincah, bisa mengikuti tips saya untuk melakukan ataupun meloloh murai batu sampai cukup umur, sampai burung lolohan ataupun pijikan tidak mau diloloh lagi. Nah, di sanalah kita mengajarkan dengan memberikan pakan yang dicampur dengan kroto ataupun pur basah yang dicampur dengan jangkrik untuk menambah asupan gizi pada murai batu trotolan. Nah, ketika burung sudah selesai kita loloh dengan menggunakan spite ataupun dengan cara saya, kita bisa mengganti pur yang kita akan gunakan sampai dewasa dengan pur standar ataupun pur yang mengandung protein tidak terlalu tinggi, karena di sini sebagian besar saya mencetak burung murai batu dengan pur standar. Kemudian untuk settingan protein kita bisa menggunakan jangkrik yang berkualitas. Yang dimaksud dengan jangkrik berkualitas adalah jangkrik yang kita racik sendiri, yaitu dengan pemberian herbal. Sahabat kicomania bisa lihat di video saya sebelumnya dengan kata kunci jangkrik herbal. Nah, di sini saya selalu membuat jangkrik herbal untuk ternak murai batu saya, untuk lolohan ataupun untuk rawatan harian, dengan memberikan jangkrik herbal. Karena di dalam jangkrik yang sehat tentu akan menghasilkan ataupun mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk murai batu trotolan, sehingga burung tersebut sehat dan lincah. Perlu saya sampaikan di sini untuk pemberian minyak ikan, kita bisa memberikan seminggu 2 kali, yaitu tujuannya tentu saja untuk menambah asupan gizi, protein serta DHA, yang tujuannya untuk
pemasteran kecerdasan otak dari burung agar cepat ataupun bisa menerima dari pemasteran yang akan kita ajarkan untuk diingat dalam pemberian minyak ikan. Untuk pemandian dan penjemuran kita bisa melakukan ketika bulu belum ada yang jatuh ataupun bulu belum mutasi ke dewasa. Kita bisa melakukan pemandian ataupun penjemuran setiap 2 hari sekali. Nah, di sini ketika bulu sudah mulai rontok ataupun akan memasuki mutasi, tidak disarankan untuk menjemur burung. Kita bisa melakukan pemandian, tetapi untuk penjemuran di sini saya cukup angin-anginkan ataupun mencari tempat yang sekedar kena pantulan cahaya, karena tentu saja burung yang akan memasuki masa mabung ataupun rontok bulu biasanya umur 3,5 bulan untuk trotolan murai batu akan mulai bulunya berjatuhan. Nah, untuk pemandian tetap saya lakukan setiap 2 hari, tetapi untuk penjemuran di sini saya cukup kena pantulan sinar matahari. Nah, untuk pemberian extra fooding untuk trotolan murai batu yang akan mutasi ke dewasa, tetap di sini saya menjor ataupun memberikan pakan dengan settingan misalnya seperti 10 ekor pagi, 10 ekor sore. Kemudian untuk siangnya di sini kita bisa memberikan kroto ataupun ulat Hongkong, karena untuk murai batu trotolan yang akan memasuki mutasi ke dewasa, di sini saya memperlakukan dengan pemberian settingan yang berbeda. Karena di bawah umur 4 bulan saya menjor dengan pemberian pakan ekstra puding. Ketika burung sudah bisa makan pur, sementara untuk purnya dijadikan makanan selingan, tetapi untuk ekstra puding di sini saya memberikan ataupun membom ataupun menjor dengan pemberian 10 pagi, 10 sore, serta untuk siangnya di sini saya memberikan kroto ataupun ulat Hongkong. Perlu juga sampaikan untuk pemberian minum di sini kita bisa bubuhkan vitamin seperti Ebotfit ataupun VitaChick. Intinya dalam pemberian pakan untuk trotolan murai batu, di sini saya sebagian besar memberikan ekstra perhatian untuk prasmanan ataupun pemberian pakan ekstra puding. Kalau bisa dilatih juga makan cacing, ulat kandang, kroto, cacing, serta pur dan airnya kita ganti setiap hari. Nah, demikian sahabat kicomania, di sini saya hanya berbagi sesuai dengan pengalaman saya dalam merawat trotolan ataupun lolohan dan pastol. Ini adalah salah satu hasil silangan saya yang sudah memasuki ke F5. Karena di sini saya mempunyai 3 trah F5 yang berbeda dari beberapa silangan yang akan nanti saya lanjutkan dari trotolan sampai menginjak ke dewasa, dari gaya tarung, volume ataupun kecerdasan dari masing-masing murai batu hasil silangan dari Om Santi. Nah, demikian sahabat kicomania, untuk tanya-tanya bisa sampaikan di kolom komentar, karena mohon maaf juga saya tidak bisa menjawab satu persatu dari WA yang masuk, karena begitu banyak yang memberikan pertanyaan. Jadi sahabat kicomania bisa tuliskan ataupun sampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya yang akan datang.
Tentu saja untuk di murai batu di sini saya mencetak ataupun menyilangkan beberapa terah dari murai batu yang ada, yang sudah saya tekuni dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Saya masih tetap akan melanjutkan ataupun inovasi dalam menyilangkan beberapa jenis murai batu yang sudah saya kunci di volume dan gaya tarung. Terima kasih. Yang banget des buat anak-anak.